Korea Utara. Apa yang terlintas di benakmu ketika mendengar nama negara ini? Pemimpin yang kejam? Negara yang terisolasi? Masyarakat yang hidup dalam keterbatasan, tanpa kebebasan, tanpa hak untuk berbicara, tanpa hak untuk memilih? Di bawah langit yang sama, tempat kita bernafas bebas, 25 juta jiwa hidup dalam genggaman rezim yang tak kenal kompromi. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, perbatasan yang dulunya sulit ditembus, kini semakin dipersulit lagi dengan tingginya dinding-dinding perbatasan yang memisahkan mereka dari dunia luar. Bahkan, sejak beberapa tahun terakhir, pihak berwenang telah mengeluarkan perintah baru yang mengharuskan petugas untuk merekam setiap upaya pelarian. Setiap jejak pelarian harus dilacak. Bagi mereka yang tertangkap, hukuman yang menanti lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Setiap tahun, warga Korea Utara mengambil keputusan besar, yakni melarikan diri dari negara mereka. Mereka memilih meninggalkan semua yang mereka miliki. Perjalanan yang ditempuh tidak main-main, karena besar kemungkinan mereka akan kehilangan nyawa dalam perjalanan. Selama berminggu-minggu, mereka harus berjalan melewati gurun Gobi. Di siang hari, matahari membakar kulit mereka. Di malam hari, suhu bisa turun sampai di bawah 0 derajat. Mereka kelaparan, sakit, dan terus berjalan. Yang membuat lebih sulit, tentara dan mata-mata Korea Utara terus mencari dan memburu mereka, bahkan sampai ke luar negeri. Mereka yang tertangkap menghadapi hukuman yang sangat berat. Mereka dikirim ke kamp tahanan khusus. Di sana, mereka dipaksa bekerja tanpa henti dan mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Banyak yang mengatakan, hidup di kamp tahanan ini lebih buruk dari kematian. Berhasil melewati perbatasan ternyata bukan akhir dari perjuangan. Orang-orang yang melarikan diri dari negaranya ini terpaksa harus bersembunyi karena takut akan dikirim kembali ke negaranya. China, sebagai negara tetangga Korea Utara, memiliki aturan tegas. Siapapun yang tertangkap akan dikirim kembali ke Korea Utara. Di sana, hukuman berat atau bahkan eksekusi sudah menunggu. Hanya segelintir yang akhirnya menemukan pelabuhan aman di negara-negara seperti Korea Selatan atau Amerika Serikat. Korea Utara, sebuah negara yang terkurung di antara 3 tetangga. Rusia dengan hutan-hutan lebatnya di utara, Tiongkok dengan bentangan wilayah luasnya di barat, dan Korea Selatan di selatan. Namun, bagi mereka yang bermimpi melarikan diri, pandangan mereka selalu tertuju ke satu arah, ke selatan, menuju saudara mereka yang terpisah. Pertanyaannya, mengapa Korea Selatan? Jika kita mengamati pada peta, jarak antara Korea Selatan dan Korea Utara tidaklah terlalu jauh. Seolah-olah Anda bisa berjalan kaki dari Pyongyang ke Seoul dalam beberapa hari saja. Tapi di antara kedua kota ini, terbentang sebuah garis yang penduduk lokal sebut sebagai Zona Demilitarisasi atau DMZ. Nama yang menipu, demilitarisasi memberikan kesan tempat yang damai dan bebas konflik. Kenyataannya, ini adalah salah satu perbatasan paling berbahaya yang pernah ada di dunia. Di sepanjang jalur ini, kematian bisa datang dari mana saja. Ribuan ranjau darat tertanam di tanah, menunggu dalam kesunyian. Pagar kawat berduri setinggi 2 lantai berdiri kokoh, siap melukai siapapun yang nekat untuk mendekat. Dan di kedua sisi perbatasan, tentara-tentara bersenjata lengkap berjaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dengan senapan yang selalu siap ditembakkan. Lantas,
Bagi kita yang hidup dalam kebebasan, yang bisa pergi kemana saja tanpa rasa takut, yang bisa mengutarakan pendapat tanpa ancaman, akan sulit membayangkan sebuah pertanyaan sederhana, namun mengerikan. Bagaimana cara melarikan diri dari negara paling tertutup di dunia ini? Jawabannya mungkin bisa kita temukan dalam kisah nyata pada tanggal 13 November 2017, sebuah pelarian yang menggemparkan dunia dan terekam jelas oleh kamera DMZ. Sore itu tampak seperti hari biasa di perbatasan. Suhu udara mencapai titik beku. Kabut tipis menyelimuti pepohonan yang nyaris gundul di musim gugur. Para penjaga seperti biasa, tanpa menduga drama besar akan segera terjadi. Tiba-tiba, kesunyian pecah oleh raungan mesin kendaraan. Sebuah jeep militer muncul, melaju dengan kecepatan tinggi, mengabaikan segala protokol perbatasan. Di balik kemudinya, duduk Oh Chong Song, seorang prajurit Korea Utara yang telah membuat keputusan paling berani dalam hidupnya. Namun jeepnya tersangkut di parit perbatasan. Tanpa ragu, Oh melompat keluar. Ia berlari, mengabaikan teriakan dan peringatan. Dari belakang, suara tembakan bergema. Rekan-rekan sesama tentara, orang-orang yang dulu berdiri di sampingnya sebagai saudara seperjuangan, kini menembakkan peluru-peluru tajam ke arahnya. Beberapa peluru lolos menembus tubuhnya. Akhirnya, hanya beberapa meter dari garis perbatasan, tubuhnya yang penuh luka ambruk di tanah Korea Selatan. Ia tergeletak tak berdaya, nyaris tak bernyawa. Selama 6 jam berikutnya, tim medis Korea Selatan berjuang keras menyelamatkannya. Oh Chong Song selamat. Kisah tentara yang berusaha membelot ini menunjukkan betapa berbahayanya wilayah DMZ. Tapi, tahukah kamu bahwa ada cara lain untuk meninggalkan Korea Utara? Sebuah rute yang tak kalah berbahayanya, bahkan mungkin lebih mengerikan, yaitu melalui lautan. Di sebuah malam di musim dingin, di sepanjang pantai timur Korea Utara, angin laut menusuk tulang, ombak menggelegar memecah keheringan. Di tengah kegelapan pekat, seorang pria muda usia 20-an berdiri sendirian di tepi pantai dengan hanya mengenakan sehelai pakaian selam dan sepasang sirip renang. Pria ini nekat berenang sejauh 3 km ke arah selatan. Selama 6 jam berikutnya, pria ini bertarung melawan alam. Ombak ganas mencoba menelannya. Arus kuat berusaha menyeretnya kembali ke utara. Suhu air yang nyaris membeku menggerogoti tenaganya. Hingga akhirnya, di kejauhan, ia melihat garis pantai Goseong, Korea Selatan. Meski berhasil mencapai pantai Korea Selatan, perjuangannya belum selesai. Butuh waktu beberapa jam sampai tentara Korea Selatan menemukannya. Saat ditemukan, ia sedang beristirahat di bawah sebuah pohon. Tubuhnya gemetar kedinginan dan nyaris kehabisan tenaga. Di tengah kelelahannya, terungkap bahwa ia adalah seorang nelayan dari Korea Utara. Ternyata, profesinya sebagai nelayan menjadi kunci keselamatannya. Pengetahuan mendalam tentang perilaku laut yang ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai nelayan. Tanpa pengetahuan ini, mungkin nasibnya akan sama seperti pembelot yang lainnya. Akan tetapi, tidak semua mereka yang berusaha kabur dari negaranya ini memilih rute ke selatan. Beberapa mencoba peruntungan mereka ke utara, yakni menuju Rusia. Namun untuk melewati perbatasan ini tidaklah mudah. Perbatasan antara Korea Utara dan Rusia ini dijaga dengan super ketat. Selain itu, sungai yang dalam juga memisahkan antara kedua negara ini. Namun jangan bayangkan, ini adalah pilihan yang lebih mudah. Perbatasan Korea Utara-Rusia dijaga dengan ketat dengan sungai dalam dan berbahaya yang memisahkan kedua negara. Hanya mereka dengan kartu as yang biasanya berhasil, para pejabat tinggi atau orang-orang dengan koneksi khusus yang bisa menemukan celah di sistem pengaman yang ketat. Sebagian besar pembelot memilih rute ke Cina,
negara yang berbagi perbatasan terpanjang dengan Korea Utara. Dari sana, mereka harus menempuh perjalanan panjang. Melintasi Asia Tenggara selama berbulan-bulan. Setiap tahun, ratusan orang mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri dari negaranya ini. Yang berhasil melewati perbatasan hanya bisa dihitung jari.